Anies Baswedan mungkin ngambek dan malu, akhirnya tidak mau diwawancarai wartawan. Aduh, ya dikarenakan Anies Baswedan telah ditinggalkan oleh partai pendukungnya dan inilah beritanya. Harta Anies Baswedan tidak memberikan kesempatan wawancara kepada wartawan kala menghadiri acara di kawasan Jakarta Timur, Kamis 15 Agustus 2024. Anies diundang menghadiri acara peresmian Persada PSF Sports Center di Klub Eksekutif Persada Purnawira Halim, Jakarta Timur. Pantauan jurnalis Kompas.com di lokasi, Anies datang sekitar pukul 10:30 siang. Ia mengenakan kemeja batik merah marun yang dipadukan dengan celana hitam. Setelah mengikuti acara peresmian, Anies tidak memberikan sesi tanya jawab atau doorstop kepada wartawan yang meliput. Padahal, para wartawan telah menunggu untuk bertemu Anies usai mewawancarai penyelenggara acara. Itulah berita mengenai Anies Baswedan yang tidak mau wawancara dengan wartawan ya. Meninggalkan wartawan saja padahal wartawan sudah siap untuk wawancara dengan Anies Baswedan. Namun demikian pada kenyataannya Anies Baswedan meninggalkan lokasi. Ya, tidak memberikan kesempatan untuk doorstop kepada wartawan. Mungkin saja malu dan kecewa ya karena sudah ditinggalkan PKS, Nasdem dan juga PKB begitu ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Surya Paloh telah melakukan kunjungan ke Prabowo Subianto. Saya tegaskan kembali bahwa saya sangat memandang persatuan sebagai kunci keberhasilan bangsa. Dan karena itu saya menyambut sangat baik bersedianya Nasdem untuk bergabung dengan kami, sama-sama mengabdi kepada negara dan bangsa. Perbedaan pendapat itu bagian dari hidup. Perbedaan pilihan wajar, baik, kita saling hormati. Punya tekad dan pikiran yang sama. Bagaimana proses dan progres perjalanan kehidupan kebangsaan kita yang harus terus bergerak secara dinamis. Agar upaya dan harapan kita bersama untuk mengantarkan kehidupan kesejahteraan masyarakat akan semakin bisa kita dekati. Nasdem jelas bertekad dengan seluruh daya, upaya yang ada, apa yang dimilikinya, berkepentingan untuk suksesnya pemerintah ini. Itulah Surya Paloh yang telah mendatangi Prabowo Subianto di Kertanegara dan ini adalah secara resmi bahwa Nasdem tidak jadi mengusung Anies Baswedan dan akhirnya bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Lalu apa untungnya Nasdem berkoalisi dengan Prabowo Gibran? Apa sih untungnya? Karena kan sudah kalah di Pilpres. Dan inilah Adi Prayitno yang mengungkapkan apa pentingnya Nasdem berkoalisi dengan Prabowo Gibran. Ya, kalau saya membaca rata-rata secara umum, dua hal. Pertama misalnya mengusung Anies Baswedan itu dibaca faedah elektoral dan faedah politiknya tidak terlampau kelihatan signifikan. Apalagi di 2024 ini tak lagi ada pilpres dan tak ada lagi ada pilkada. Iya. Sementara pada saat yang bersamaan kita juga tahu mungkin bagi Nasdem mengusung Anies di Jakarta itu belum ada kepastian untuk menang karena yang dihadapi itu adalah kubu Kim yang diusung oleh Ridwan Kamil. Jadi variabel rasionalitas yang semacam ini sepertinya juga diperhitungkan oleh Nasdem kenapa pada akhirnya bergabung dengan Kim. Tapi di seberang yang lain publik menilai tawaran berkoalisi dengan Kim itu jauh lebih realistis dan menguntungkan bagi Nasdem karena selama 5 tahun yang akan datang pastinya Nasdem juga akan menjadi bagian dari koalisi pemerintahan, punya akses terhadap kekuasaan dan yang paling penting Nasdem itu menjadi partner yang saya kira dalam banyak hal akan melakukan simultansi untuk melakukan dukungan-dukungan kepada pemerintahan yang akan datang. Jadi hal-hal ini yang sepertinya membuat Nasdem itu jauh lebih mementingkan bergabung dengan Kim tentu bagian dari kekuasaan ketimbang
mendukung Anies yang saya kira penuh dengan resiko. Resiko ya. Belum tentu menang. Yang kedua ya tentu harus berlawanan dengan kubu pemerintah. Iya, kubu pemerintah. Tawaran-tawaran ini Kak yang membuat ya iman para partai politik ini tipis atau rendah begitu nggak sih Mas Adi, atau seperti apa Anda membacanya? Saya kira memang terletak pada bagaimana komitmen masuk koalisi Kim. Jadi partai-partai seperti Nasdem, PKS, dan PKB itu kan sedang diuji bagaimana loyalitas mereka itu bergabung dengan Kim. Mungkin ini bagian dari uji loyalitas awal. Jadi kalau PKB, Nasdem, dan PKS ingin bergabung dengan koalisi Prabowo dan Gibran, haram hukumnya mengusung Anies Baswedan sebagai salah satu kandidat. Itulah Hadi Prayitno yang mengatakan bahwa ya Nasdem lebih banyak untungnya bergabung di dalam pemerintahan Prabowo Gibran dikarenakan otomatis menjadi dekat dengan kekuasaan ya, atau lebih dekat atau lebih menjadi karena lebih dekat dengan kekuasaan sehingga ya bisalah berpotensi menjadi kekuasaan daripada menjadi lawan Kim yang tentu saja berat sekali dan belum tentu bisa menang melawan Hakim. Dan setelah Surya Paloh menemui Prabowo di Kertanegara, kemudian Mardiono yang merupakan Ketua Umum PLT ya untuk Partai Persatuan Pembangunan mengunjungi Prabowo dan juga ini adalah merupakan resmi untuk bergabung di dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Saya menerima kedatangan Pak Mardiono, Umum Partai Persatuan Pembangunan, ya. Sahabat lama juga saya. Dan beliau menyampaikan keputusan P3 untuk bergabung dengan kami dalam koalisi kami mendukung pemerintahan Prabowo yang Gibran. insya Allah akan saya pimpin mulai 20 Oktober yang akan datang. Saya menyambut baik, saya menyampaikan terima kasih, rasa gembira saya atas nama teman-teman koalisi kita. Pada saat kita mengawal demokrasi kita, pada saat melaksanakan pemilu, P3 berada di tempat yang berbeda arah perjuangannya dalam pemenangannya. Tetapi karena itu sudah kita lakukan, sudah kita selesaikan, dan sudah ada keputusan, maka Partai Persatuan Pembangunan tidak ada alasan lain, yaitu harus mendukung kepada Presiden terpilih, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Tentu P3 berkomitmen akan mendukung dalam pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya juga Itulah tadi pernyataan daripada Ketua PLT, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Mardiono yang secara resmi mendukung Prabowo Gibran. Terkait koalisi gemuk Prabowo dan Gibran di mana Partai Nasdem, P3 dan Perindo bergabung, inilah pengamat Gun-Gun Herianto berkata. Menurut saya ini proses lobby dan negosiasi yang tidak semata-mata Pilkada Jakarta, tapi ini bicara soal konfigurasi pembentukan pemerintahan era Prabowo yang tentu ya bagian terpenting adalah politik akomodasi atau yang disebut dengan power sharing. Karena momentumnya berdekatan ya, Oktober dengan November dan kandidasi di bulan Agustus, maka itu menjadi satu paket utuh dalam konteks timbal balik atau pola resiprokal. Ini yang kemudian sebenarnya ya kerap kali terulang dalam sejarah kepemiluan kita pasca reformasi. Koalisi itu terbentuk dua tahap. Pertama adalah koalisi dalam kandidasi, dan yang kedua adalah koalisi dalam pembentukan pemerintahan. Dan wajah paling benderang dari koalisi di Indonesia itu polanya koopsi, alias seringkali gonta-ganti pasangan. Contoh misalnya soal aktor aja. Dulu misalnya Nasdem sebagai bagian dari penyokong Pak Jokowi dan sebut aja beberapa partai seperti Gerindra di luar, dan akhirnya kemudian jadi plusnya. Golkar juga demikian.
Ini sekarang Nasdem awalnya kompetitor, tapi kemudian sekarang menjadi bagian dari pemerintahan yang akan datang. Kira-kira menurut saya ya, posisi daya tawar Kim itu tidak semata-mata konfigurasi di pilkada, tapi ini terkait juga dengan skema power sharing dalam pembentukan kabinet. Power sharing termasuk juga transaksional nih yang lagi dibuka oleh Pak Prabowo. Itulah Gun Herianto yang mengatakan bahwa tidak hanya sharing, tetapi namun demikian adalah untuk kerjasama di dalam pemerintahan yang akan datang.